Oke, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Memang lebih khusus di pertemuan ini yang masuk dalam grup-grup kesadaran. Poinnya sangat simpel sebenarnya. Poin daripada hanya kesadaran, pertama bukan hal-hal yang istimewa. Kita adalah manusia yang berkesadaran dan kembali lagi sebagai identitas posisi manusia. Namun, karena kita sebagai manusia pasti punya banyak kendala, ya. Kita menggunakan kata kendala, biar nggak berat kayak masalah gitu ya, tapi kendala. Nah, kendala-kendala ini sangat banyak kalau pakai pikiran. Hari esok, penyesalan masa lalu, presiden, negara, itu pikiran macam-macam. Nah, bagaimana caranya agar kita dengan di tengah situasi kondisi yang memang sebenarnya nggak akan selesai kalau menggunakan pikiran, tapi kita menggunakan kesadaran. Yang sadar di mana ternyata semua sama dengan fenomena, yaitu tayangan seperti film ya di luar sana dan kita adalah penyaksinya yang menyaksikan. Mudahnya adalah kalau kita sadar sebagai penyaksi, apakah kita misalnya lepas dari semua itu? Enggak juga. Makanya setelah kita sadar, oh kita kembali lagi kepada kenyataan, tetapi bedanya sebagai penyaksi, kita tidak larut dalam pikiran dan perasaan kita. Jadi tidak teridentifikasi. Kita tidak lagi seperti halnya depresi atau stres, atau dengan semua perilaku yang dasarnya dari pikiran emosi negatif. Ya emang sudah kita pendam. Jadi kesadaran tuh simpelnya gini teman-teman. Kan ada yang bilang, ada yang bertanya, emang jadi kalau sudah sadar nggak ada free will ya? Nah, free will itu apa? Kehendak bebas. Karena segala sesuatu sudah ditakdirkan, sudah ada skenario-nya. Jadi sebenarnya ini saling bertimpang tindih itu gini, kesadaran dan takdirnya itu ketika kita merasa bahwa ada takdir, itu dikarenakan pendaman yang sudah terlalu banyak. Seperti halnya kita tidak sadar dengan semua pikiran dan perasaan yang akhirnya menjadi sebuah objek. Kita larut dalam objek. Jadinya kita merasa, oh inilah takdirku. Inilah yang sudah menjadi sebuah jalanku. Dan begitu. Padahal ketika kita menyelesaikan semua pendaman, nggak harus selesai banget, nggak harus bersih banget. Yang penting bisa mundur, kayak punya titik. Kayak misalnya ada lubang jarum gitu, kita titik, kita tembus, ada lubangnya, kita bisa terjun dan sadar. Nanti terbiasa dengan kesadaran itu, maka nggak perlu sampai harusnya menyelesaikan semua pendaman emosi. Nggak perlu. Ya, Yang penting sadar aja apa gitu. Kak? Ketika sudah stay di kesadaran, ada Kak Yunita bocor mic-nya nggak apa-apa ya. Nah, lanjut. Jadi ketika sampai sudah sadar, oh baru terbiasa di zona kesadarannya gitu. Nah, ketika di stay di zona kesadarannya, sebenarnya itulah free will-nya sebagai kesadaran. Makanya ada nggak kesadaran? Ada nggak free will, kehendak bebas di kesadaran? Ketika kita sudah sadar sebagai kesadaran, maka itulah free will-nya, itulah kehendak bebasnya. Kenapa? Karena di situ nanti tidak ada lagi Tuhan, maksudnya tidak ada lagi keinginan aku, tapi sebenarnya keinginan Tuhan adalah keinginan aku adalah keinginan Tuhan. Itu bahasa ribetnya kayak gitu. Tapi ini nggak boleh dikatakan, atau nggak bisa dikatakan sesimpel itu. Karena ya ini dijadikan dulu sebagai sebuah kesadaran kita. Gitu, gampangnya gitu. Jadi ternyata gerakannya kita ya sudah gerakan dari ketuhanan itu sendiri. Makanya free will-nya terjadi. Nah, kurang lebih. Nah, akhirnya di sini sesuai dengan judul pemberdayaan kesadaran adalah ya kita berdaya dengan kesadaran kita sendiri. Kita bukan lagi korban, kita bukan lagi sebuah hal yang kita bukan lagi menyesali hal-hal yang sudah terjadi. Kita adalah pelaku sekaligus pembuat skenario dalam cerita hidup kita sendiri sebagai kesadaran personal, sebagai kesadaran itu sendiri yang telah memercik menjadi sebuah bentuk dan wujudnya. Salah satunya kita. Paradoksnya dalam kesadaran adalah begini, kan kita nggak ada, dalam tanda kutip, nggak ada sebagai personal, aku identitas. Tapi paradoksnya kesadaran, karena kita tidak ada sebagai personal, ya, kita ada sebagai kesadaran, dan karena kita adalah kesadaran itu sendiri, atau kita adalah ketuhanan itu sendiri, maka setiap dari kita esensinya adalah unik, berbeda-beda, tapi itu yang menjadi hakikatnya. Hakikatnya itu kita benar-benar otentik.
Nah, itu paradoksnya, itu mau dialami. Jadi, ketika kita nanti, ketika kita sadar ya, nggak perlu nanti, sekarang saya sudah sadar, kita nggak akan lagi mengalami keterpisahan. Oh, ternyata kita sadar semua adalah satu, keutuhan, saling keterhubungan. Kita semua terhubung satu sama lain. Ya otomatis nggak ada lagi yang namanya sikut-sikutan, nggak ada lagi yang namanya harus, apa ya, seperti banyak orang kan yang masih terjebak dengan pemahaman lama, dengan belief system yang, oh ini nih bersaing. Nggak bersaing, sebenarnya kolaborasi aja. Nah, gitu. Jadi, kembali lagi kok mungkin kepada konsep kenapa orang di luar sana kaku, ya kan, kaku dengan identitas dirinya sendiri, sih nggak sadar gitu, ya seperti hal-hal demikian ya. Kenapa? Karena ya balik lagi kepada program, pola, sistem yang diwariskan. Akhirnya salah satu hal yang kita lakukan sekarang adalah memicu hal yang dari dalam. Karena kalau kita udah memicu dari dalam, itu mudah. Hal-hal yang tadinya nggak kelihatan, ya, yang sebenarnya nih semesta udah berikan kepada kita tanpa disadari, itu barulah, oh maksudnya begini. Nah, maksudnya, tapi paradoksnya juga begini. Maksudnya begini itu pakai 3 cara, teman-teman. Ada 3 tahapan. 3 tahapan. Yang pertama adalah pasti penderitaan. Pasti dengan penderitaan. Baru kelihatan nanti apa yang dimaksud semesta atau yang diberikan ketuhanan ini, penderitaan. Tapi apakah penderitaan itu cukup, teman-teman? Enggak. Sampai kapanpun, orang akan menderita kalau dia tidak masuk ke dalam dua fase ini, yang kedua dan ketiga. Yang kedua adalah ilmu, termasuk adalah ilmu kesadaran atau ilmu pengetahuan paling gampang ya. Jadi setelah dia menderita, dia belajar ilmu. Oke? Yang ketiga yang menerima, cinta, menyadari bahwa dirinya adalah cinta itu sendiri. Tapi pintu masuknya teman-teman, itu adalah penderitaan terlebih dahulu. Itu paradoksnya. Jadi gimana caranya kita mau belajar kesadaran atau kembali pada kesadaran, oh saya adalah cinta itu sendiri. Oh boleh dong dengan belajar aja. Tapi memang tidak ada cara, mungkin teman-teman di sini sudah merasakan sendiri apa itu penderitaan, tidak ada cara selain daripada melewati pintu gerbang utama, penderitaan ini. Ketika kita menderita, barulah kita mau belajar dan mau menerima bahwa sampai menerima itu benar-benar total, kita adalah cinta itu sendiri. Ketuhanan yang sudah apa adanya, cinta. Dan kalau kita sudah cinta, ya otomatis gampang memberi kepada orang lain, berbagi. Nah gitu. Oleh karena itu, setelah tadi kita sudah selesai berdamai dengan diri sendiri ya, menemukan flow state-nya kita, baru dalam kehidupan, cirinya gimana sih ketika bertemunya diri kita dengan kedamaian, pasti muncul inspirasi dan kegiatan yang biasanya kita selalu happy, senang ya, sampai tentunya produktif. Menariknya ya, jadi mudah bagi kita kalau menyenangkan, apalagi kita sudah melakukan dengan pendekatan kesadaran ya, kesadaran juga disebut non-dualitas, yang melatari dualitas. Saya ingat sebuah kalimat Nassim Haramein ya, Nassim Haramein itu kayak seorang fisikawan kuantum, pernah mengatakan, otomatis tetap, walaupun kita sudah berkesadaran, kita tetap bersaing. Ada persaingan, tapi jiwa kita tidak merasakan persaingan. Itu dulu. Nah, katanya Nassim Haramein bilang gini, untuk bersaing di zaman sekarang, dan memenangkannya, bukan bersaing aja, tapi memenangkannya, satu-satunya cara adalah dengan kembali ke dalam diri. Kembali ke dalam ya. Kenapa? Karena kita bisa menciptakan realitas kita sendiri. Nggak perlu sikut sana, nggak perlu sikut sini. Seperti kebanyakan orang di luar sana yang bukan berarti di luar sana salah, bukan ya. Cuman mereka masih terjebak pada identitas kaku, gitu doang. Pemahaman kita hanyalah masih banyak orang yang terjebak pada identitas kaku, ya. Jadi fear of missing out. Kalau banyak orang yang ikut A misalnya, semua ikut A gitu. Kalau ada yang sedikit ikut B, yang B dicemooh, dicaci maki ya. Termasuk yang berada di kelas-kelas atau pertumbuhan kesadaran. Karena kan intinya di sini ngapain gitu. Ini apa yang kamu pelajari gitu. Itu fase-fase dulu saya pernah ngalami gitu ya. Sampai akhirnya sekarang ya udah bebas. Tapi mungkin bagi yang baru-baru belajar kan, bagi yang baru kenal kesadaran kan, dari lingkungannya ada fase di mana
Itu apa yang kamu pelajari, ngapain begini dan begitu, dan seterusnya. Jadi ya dibiasakan saja tenang dalam kehidupannya sendiri, di mana ketenangan tadi tidak harus selalu bersamaan dengan penderitaan. Kadang bisa di tengah keramaian juga menderita, di sendirian juga menderita. Yang perlu disadari adalah penderitaannya, setelah itu mau kita ramai, mau kita sendirian, mau tenang juga, itu udah nggak ada masalah. Karena yang sejatinya adalah kondisi batinnya kita. Kita bisa melakukan apapun yang disukai, termasuk dalam di tengah kesendirian, bahkan ya yang menentukan kebahagiaan diri sendiri. Gitu. Tinggal kita buat targetnya aja. Target mau apa gitu ya. Nah, target dari kesadaran teman-teman, bedanya misalnya, ini kan bukan video motivasi atau bukan tentang motivasi. Malah ini ada hal-hal yang disebut dengan demotivasi gitu. Nggak sekedar motivasi, karena motivasi masih di fase pikiran, perasaan. Ingat di sini kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, karena kalau misalnya pakai motivasi, terus nggak ketemu jedanya, nggak ketemu tuh titiknya, orang tuh malah bisa merasa terbebani, merasa bersalah. Wah, orang ini udah pada lihat nih, orang udah pada punya ini, punya itu, A, B, C, kok aku belum gitu. Nah, yang terjadi malah motivasi ya, demotivasi gitu. Maka ini penting teman-teman, makanya tinggal disadari terlebih dahulu. Oke? Apalagi kita mau bahas data kan, data lama, pikiran bawah sadar. Karena sering banget kebanyakan orang juga termasuk dari saya dulu gitu ya, kan nggak berhati-hati sebelum tidur. Nah, yang paling sesuai ya untuk secara alami ketika kita mau membuat program baru ataupun menyadari program yang saat ini mau kita ubah itu 5 menit sebelum tidur atau setelah bangun tidur ya, karena itu gelombang otaknya sedang di frekuensi theta, jadi mudah sekali dimasukkan informasi yang belum tentu sesuai ya dengan bawah sadar kita, atau kita lihat cek dulu kondisi pada saat kita sebelum tidur apakah scroll HP-nya itu kenceng banget ya. Nah, karena kalaupun itu sudah jadi program, itu kan jadi otomatis. Di dalam sebuah bab-bab kesadaran ada juga konspirasi bahwa kita tuh dikondisikan begini. Kenapa kita semakin stres di zaman sekarang, di zaman modern dengan benda yang namanya HP begini, yang nggak kelihatan HP-nya. Nah, HP ini kenapa kita nggak kayak zaman dulu gitu? Karena memang ada sebuah penelitian di mana kita jadi semakin sering larut dalam emosi dan pikiran. Ini karena HP gitu kan. Bukan karena HP-nya, tapi karena kontennya. Masuk terus. Makanya akan semakin banyak orang depresi, ya. Saya tuh sering banget ngeliat kan, oh banyak sekali orang nih yang depresi, yang butuh psikiater, yang butuh psikolog, yang minum obat, yang GERD dan sebagainya, dan lainnya gitu. Dan karena ego juga, nah di sini teman-teman penting, ego. Pastikan teman-teman di sini ya, karena di sini otomatis sudah masuk, berarti sudah ingin mendengarkan kesadaran sendiri, bercermin sebagai kesadarannya. Tapi bagi orang-orang di luar sana, kita belum tentu bisa langsung masuk untuk menasihati. Jangankan menasihati, memberikan informasi saja nggak mau, karena ego tuh begitu. Ketika ya, padahal informasi ini bagus gitu. Padahal kesadaran ini bagus, ya belum tentu kesadarannya mau menerima karena berada di fase yang memang di situ spektrumnya. Jadi kita nggak boleh memaksa. Kita juga punya ego yang perlu kita sadari bahwa kita tidak boleh untuk langsung terjun, yang ada nanti malah energi kita habis. Ya kan? Energi kita habis. Nah, kita juga sadari bahwa kita punya identitas yang punya posisi di sini, tidak perlu langsung kayak oh, aku punya informasi bagus, kesadaran dan lain sebagainya. Dari dulu teman-teman, kesadaran itu tidak pernah ada awal, tidak pernah ada akhir. Yang kita sebut dengan agama, yang kita sebut dengan filsafat, yang kita sebut dengan sampai akhirnya peradaban punya fasilitas begini, itu kan karena hasil dari ekspresinya kesadaran itu sendiri. Mau diberi label apapun, yang mana kesadaran itu juga label. Kita nggak perlu lagi untuk menamainya sebenarnya, kita cukup mengalaminya. Dan akhirnya kalau kita sudah sadar ini, berarti kesadaran hanya bermain-main dengan semua tayangan dan variabelnya. Ada perbedaan, ada perubahan gitu. Ya kita tinggal jalani aja. Masalahnya adalah setiap dari kondisi
kita punya posisi, kita sulit sadar di posisi kita karena kita sering larut ke dalam identitas yang dibuat oleh pikiran kita sendiri, yang fiksi, yang terlarut dalam semua tayangan-tayangannya. Maka kita mundur dulu teman-teman. Mundur ya. Ternyata aku punya banyak program ya. Tidak salah, ingat tidak ada salah di sini. Tidak ada salah dan benar, cukup sadari saja program apapun sesuai dari posisi kita dari kecil ya. Mungkin banyak macam-macam. Kita sendiri masing-masing dari kita sendiri yang tahu program apa aja. Jadi nggak perlu lah, kalau di kesadaran nggak perlu ya untuk kayak harus menyelesaikan semua. Nah dulu nih, kan waktu saya masih aktif sebagai hipnoterapis, seakan-akan harus membersihkan semua akar masalah seseorang, traumanya, ya, pendamannya, hilang. Nah tapi di kesadaran nggak perlu begitu. Ibarat kita gini teman-teman ya, ibarat nih, nggak ada gelas ya, anggap ini gelas gitu kan, ini gelas, anggap ini gelas. Ini gelas kosong, ya kan? Nah, kosong itu mau diisi air, mau diisi enggak, kan tetap ada ruang kosongnya. Ya kan? Anggap aja air itu sekarang kita kuras habis, kita kuras. Tapi masih gelas, teman-teman. Gelas yang kosong. Nah, gelas yang kosong tuh kecil, kecil segini, kecil gitu, kecil. Nah, padahal kalau di kesadaran apa? Kesadaran adalah ruang yang sama di dalam gelas dan juga yang di luar gelas. Yang sebenarnya ruang tanpa batas semua ini. Nah, sekarang kita sadari kita bukan objek ini, si nama, si label, si yang kita sebut dengan ego kita, diri kita ini. Kita adalah yang sama sebagai kesadaran yang melatari semua ruang. Nah, otomatis gelasnya hilang, kehadiran kita tetap, mau sebanyak apapun air atau pendaman emosi, spektrumnya tetap lengkap, tapi sekarang kita sudah meluas sebagai kesadaran yang utuh. Maka gini teman-teman, dalam kesadaran paling simpelnya gini, kita tidak meniadakan yang namanya emosi. Oke, kalau di awal masih sakit, kita akan bantu untuk menguranginya, bahkan secara signifikan. Tapi setelah itu, setelah sadar, kita nggak perlu kayak seakan-akan menghabisi semua pendaman emosi yang buat kita trauma takut. Tetap ada biarin, tapi ruang kita sebagaimana lautan, kalau kita teteskan, jangan lautan, misalnya danau ya, kan danau tawar tuh ya. Kalau kalau lautan ya itu asin ya. Misalnya danau ya, air tawar ya, kita kasih jumput garam yang nggak akan pengaruh apa-apa. Tapi kalau gelas tadi kita kasih sejumput garam itu asin, langsung asin gitu kan. Nah, jadi ternyata kita sadar kita bukan si gelas tadi, kita ada ruang yang sama tanpa batas. Sejumput garam itu walaupun ada, ibarat itu masalah, fenomena, tayangan, emosi, itu nggak ada masalah sama sekali. Ya, tetap ada, spektrumnya tetap ada. Maksudnya spektrum kesedihan, kemarahan, ya mungkin ada di situ yang harus membuat kita emosi, itu nggak masalah. Kita tetap merasakan semuanya secara lengkap, secara utuh sebagai manusia. Bedanya, ya kita nggak akan lagi terpengaruh dan teridentifikasi selama, kalau misalnya kan orang kalau marah langsung tuh, emosinya tetap. Ini kita marah, pas selesai marah 1 menit udah selesai, kayak ketawa-ketawa lagi, sadar itu. Oke, kita masuk ke pikiran. Salah satu default sistemnya pikiran apa? Isinya kan sering membandingkan, memberi perbandingan, comparing, ya, komparasi antara diri sendiri dengan orang lain. Terus kita mengakses berita dari luar mengenai pencapaian orang lain. Apalagi dilakukan sesaat setelah bangun tidur ataupun mau tidur. Wah, pening tuh, masuk lagi tuh. Ya kan? Padahal tadi kita sudah bahas 5 menit sebelum tidur dan setelah tidur itu gelombang theta. Di sini kita nggak lagi melihat soal benar dan salah, apakah cocok atau tidak dengan kesadaran non-dualitas. Setelah kita merasa bahwa, oh kayaknya setelah atau sebelum tidur aku kayak mau meditasi sedikit atau mau tapping, EFT bebas. Yang penting adalah dipraktekkan aja terlebih dahulu, tanpa perlu banyak berpikir dan tanpa perlu banyak menunda. Itu. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau enggak ya oke, kita masuk lagi deh sedikit gitu ya. Teman-teman di sini mungkin ada nggak yang pernah melakukan praktek journaling, gratitude ya, atau clearing statement, bahkan meditasi, pernapasan, sebagainya gitu ya. Saya pernah ditanya, Mas,
kalau sudah melakukan praktek kesadaran, tapi penderitaan masih ada di dalam hidup, kenapa ya? Oke, kan seperti yang tadi kita bilang spektrumnya tetap lengkap, tapi kita nggak teridentifikasi lagi kan? Oke, saya jelasin di sini lebih ringan. Kalau pakai kesadaran non dualitas, kita tidak pernah menolak penderitaan. Dengan belajar terapi, dengan self healing, dengan pengembangan diri, ya kita sadar latarnya dulu. Kenapa? Karena kita nggak sadar latarnya, tadi mau terapi, mau self healing, pengembangan diri itu jadinya penghindaran, pelarian, penolakan, seperti kabur. Malah semakin nanti larut, kayak menunda-menunda, tiba-tiba dihadapkan lagi, nanti nggak ada jalan keluar, buntu, nah di situ meledak. Analoginya adalah kita tidak menolak hukum gravitasi. Ya kalau jatuh dari ketinggian ya jatuh. Tapi kita tahu bagaimana, kalau kita tahu bahwa itu jatuh, ya kita sadar mau diapain sebelum jatuh. Ya, kita secara alami punya tuh perlengkapannya. Kita udah sadar, oh kita pakai perlengkapan apa. Biar kita bisa mendarat dengan mulus. Ya kan? Kita persiapan, kita sadari itu. Bisa parasut ya analoginya, bisa gliding ya. Kita tahu kapan secara mendarat ya ke permukaan, kembali dalam keadaan yang damai, smooth, nggak langsung hancur jatuh ke bawah. Karena ini dia poin utamanya, kebanyakan orang ketika terjadi ketidaknyamanan dalam hidup, ya rasa sakit, pain ya, bukannya diterima. Ya gimana mau diterima, kan sakit. Oke, jangan diterima terlebih dahulu, cukup dilihat, ya, diamati. Ya, oke ya, nanti saya jelasin. Diamati kan. Diamati juga susah. Oke, dibiarkan lewat. Ya, karena ketika masih pakai konsep menerima, kayaknya seakan-akan harus menerima. Oh, emosiku menerima. Oke, masih sulit. Disaksikan, nggak mau. Aku kan kayak benci banget sama ini. Gitu. Oke, dibiarin lewat. Mau dia, oke. Gambarannya gimana dibiarin lewat? Ya kan? Ya, biarin lewat kan gitu emosinya. Oke, dibiarin lewat. Lama-lama kan mundur sadarnya, dibiarin lewat. Nggak lagi menolak keberadaannya, nggak lagi menderita, tapi menyadari, oh ternyata si pikiran dan emosi itu yang lewat, yang muncul dan tenggelam. Oh, dia lewat doang dong. Berarti aku bukan emosi itu. Aku bukan pikiran itu. Berarti aku siapa? Nah, gitu. Aku yang mana? Nah, aku yang sadar. Nah, ini pelan-pelan praktek mengalaminya. Makanya dari pendekatan non-dualitas, cara paling cepat untuk bebas menderita adalah tadi membiarkan emosinya lewat, baru nanti sadar, baru bisa menyaksikan, baru bisa mencintai, menerima dan menyaksikan lebih total, lebih lengkap. Dan cara tercepat untuk menderita adalah ya tadi ditolak, ya, menolak, terus tidak mengharapkan kondisi yang dialami itu, sering-seringlah menolak, sering-seringlah untuk uh, dibiar atau dipendam, akan menderita. Ya, maka untuk merubah kehidupan, ya tadi pasti disadari dulu dengan dibiarkan lewat dulu, dibuka jalannya selebar-lebarnya. Udah gitu aja. Niatkan aja untuk membuka. Jadi pelan-pelan dia akan dibiarkan lewat. Membiarkan semua tayangan, pikiran, dan emosinya lewat. Nah, apapun yang sekarang dialami, apapun. Contoh teman-teman, ya, kan katanya sudah kesadaran, ya. Kok kayaknya masih sial ya, masih nggak enak hidupnya. Ya iya gimana sih kan begini, itu kalau masuk ke dalam ranah spiritual yang terlalu vibrasi, terlalu energi, itu jebakan juga, pelarian juga. Maksudnya nggak begitu. Ada kondisi-kondisi yang memang terjadi aja. Contoh teman-teman, saya di kantor, ya kan. Um, di kantor itu ada karyawan. Karyawan itu, ya, maling uang para klien yang harusnya datang ke kantor. Dan kantor itu akhirnya minta, klien-klien itu ada sekitar 18 orang, harus meminta harus kantor ini yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah saya yang pernah menerima si karyawan itu. Berapa yang diamaling? Ratusan juta. Oke, nah terus
apakah vibrasi saya jelek gitu. Harus berhadapan dengan kondisi dan situasi begini. Karena nggak ya begitu aja, nggak ada masalah. Jadi bagi saya batin saya biasa didatengin banyak orang, oke, biasa aja. Ya tetap kita dengan ramah, kita dengan santai, walaupun dengan semua emosinya karyawannya tetap diproses secara pidana, secara hukum, nah gitu. Daripada saya harus panik, saya harus benar-benar nanti akhirnya larut dalam emosi yang menjebak. Nggak perlu gitu. Jadi tetap pertama sebelum handle masalah-masalah di luar kan handle dulu emosi yang ada dalam diri kan, kaget, marah, benci, jengkel, ya saya sadari oh saya itu baru proses, nah gitu. Maka ketika kita itu sadar bukan berarti bebas dari masalah, justru spektrum masalah yang kita hadapi lebih lengkap itu ya. Masalah ada tapi yang tidak teridentifikasi dengan masalah yaitu diri kita sendiri itu lebih lebih sadar sebagai ruang. Nah, itu teman-teman. Dan ini butuh praktek. Kalau misalnya teman-teman di sini mungkin masih menganggap kayak kok berat ya? Ya, karena saya awalnya begitu. Saya harus deal, saya harus berhadapan dengan pikiran dan emosi saya sendiri yang sudah saya pendam selama bertahun-tahun. Dan itu nggak enak. Ya. Mau tahu nggak ditambah apa lagi? Ketika saya praktek kesadaran dan harus deal dengan semua emosi yang berlarut-larut itu, akan ditambahkan lagi kejadian-kejadian yang harus membuat saya lebih panik lagi. Karena semesta begini cara kerjanya. Oh, kayaknya masih ada sifat-sifat yang samar di dalam dirimu yang kayaknya kamu merasa udah enakan. Sifat samar itu diberikan sama semesta oleh bantuan orang yang menjengkelkan, yang menipu, yang lain-lain itu. Untuk membuat saya lebih aware terhadap semua perasaan yang samar tadi. Barulah akhirnya saya, oh oke, rasanya begini, saya sadari, saya netralisir. Bayangin teman-teman, ketika kita tidak mau menyadari itu lagi, tambah lebih padat lagi, ada kejadian baru lagi, tambah lebih padat. Muter nggak? Jadi pola nggak? Muter-muter aja kan. Makanya kebanyakan orang muter pada pola-pola yang berulang. Dan itu nggak nyaman. Itu. Maka sebenarnya kejadian ketidaknyamanan dalam hidup ya perlu disadari semuanya secara total. Mau nggak mau, sadari itu. Karena kita telah menjadi cermin. Uh, kita adalah kesadaran dan luar ini semua kehidupan adalah cermin. Kita mencerminkan. Jadi cermin aja. Dari refleksi pantulan batinnya kita. Ya semakin kita sadar ya otomatis sampailah kita dikondisikan pada sebuah tayangan yang benar-benar harus membuat kita sadar. Entah itu ada perasaan yang tersembunyi, makanya jangan kaget. Kok saya belajar praktek kesadaran tambah ruwet ya? Karena untuk mempercepat atau apa ya? Mungkin bukan soal cepat atau singkat atau lambat ya. Untuk lebih membuat semua emosi yang tadi terpendam ke permukaan. Nah, kejadian-kejadian ini akhirnya lebih menambah banyak sekali intensitas dari fenomena tayangan kehidupan. Ya, di situ PR-nya tuh segera selesaikan, segera sadari. Karena kalau nggak mau disadari, ya tambah penat, tambah penat, tambah muter. Kan sudah diberikan sama semesta, kan sudah diberikan jalannya, sudah diberikan kesempatannya. Ya tinggal dilanjutkan, tinggal diproses, gitu. Oke teman-teman, tadi ada yang bertanya ya. Kak siapa nih? Bentar. Betul, dia pintu masuk. Journaling itu seperti apa? Coach sering dengar istilah journaling tapi belum paham. Maksudnya spektrum masih ada tapi nggak teridentifikasi lagi mana coach. Pertama journaling dulu. Journaling itu menulis ya. Jadi apapun sensasi, perasaan, pikiran yang dirasakan pada hari itu ditulis. Dari sejak awal yang bisa diingat setelah bangun tidur sampai akhirnya mau tidur. Ya, kan lebih enak di satu hari itu jurnal. Jadi apapun kejadian yang nggak enak, eh, apapun yang terjadi dengan semua identifikasi Anda terhadap emosi jadi tulis. Kenapa harus ditulis? Untuk menyadari emosi-emosi yang ada. Karena biasanya kalau kita nggak tulis, akan semakin larut dan semakin kita tidak sadari. Maka journaling itu adalah salah satu di awal yang paling membuat kita lebih mudah mengurai emosi. Mengurainya ya.
Tapi kalau misalnya itu nggak cukup, jangan sampai terjebak juga di situ sampai bertahun-tahun. Nanti akhirnya itu jadi sebuah ritual baru, pendaman lagi, ya. Jadi itu hanyalah salah satu titik awal untuk memulai pergerakan dalam bidang kesadaran journaling. Masih oke lah, masih lebih enak daripada enggak kan. Nah, jadi journaling. Saya dulu journaling juga itu awal-awal. Oke, setelah selesai journaling ya, coba dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan silahkan coba journaling. Lebih enak kan nggak sensasinya? Nanti coba praktek lain gitu kan banyak prakteknya. Oke? Yang kedua, maksudnya spektrum masih ada, tapi nggak teridentifikasi gimana, Coach? Oke, kesadaran tidak menolak baik dan buruk, tidak menolak bahagia dan menderita. Paling gampangnya spektrum itu ada dualitas, baik buruk, benar salah, ya kan? Kiri, kanan, atas, bawah, surga, neraka itu spektrum. Ya, spektrum yang lengkap. Spektrum garis yang macam-macam ini. Ya kalau lebih banyak lagi ada cabang-cabang spektrum ya kan. Gampangnya itu gambaran tentang konsep dualitas. Nah, spektrum ini mau diarahkan kemana itu sesuai dengan kesadaran kita. Tapi kesadaran yang ini tidak melokal, masih yang belum melokal, yang masih sadar seutuhnya, ini yang melatari setiap spektrum. Setelah kita masuk ke dalam posisi identitas, kita mau bergerak di kesadaran yang memilih spektrum yang mana. Biasanya lebih memilih yang tenang, damai, bahagia. Tapi kita mundur dulu ke belakang yang menyadari semua spektrum yang ada. Nah, kita menyadari semua spektrum yang ada ini, tapi kita tidak lagi melekat, artinya tidak lagi teridentifikasi. Menyadari apa? Maksudnya, oh ternyata kita tidak menolak lagi semua spektrum yang ada. Spektrum kesedihan, emosi penyesalan, ya, kemarahan, hal-hal yang membuat kita jengkel, ya, dolar naik terus gitu kan. Negara ini carut marut, ya udah, mau diapain gitu. Ini tetap berjalan dan kita tidak teridentifikasi, kita tidak melekat ya karena itu bukan kita. Kita yang di sini yang mengamati semua kejadian, tayangan dan fenomenanya. Nah, gitu maksudnya. Kalaupun ini masih sulit dipahami karena memang belum terlalu sering praktek, makanya sering-sering praktek untuk sering berada di zona kesadaran. Itu teman-teman ya. Oke teman-teman, boleh tuh ada pertanyaan tinggal chatting ya. Nah, oke. Atau ada yang ingin open mic, silahkan chatting. Oke, kita lanjut dulu kalau misalnya belum ada yang ingin bertanya ya. Oke. Sampai mana tadi? Oke. Tantangannya gini. Kita masuk coba sedikit neuroscience itu ya. Otak menurut penelitian, ya otak memang kalau kita selalu terjebak pada, bukan terjebak. Kalau kita memang sering menggunakan logika, pikiran, apalagi yang scientific banget gitu ya, science, terlalu science, neuroscience. Nah, menurut neuroscience saja otak selalu melihat hal yang salah dari kondisi yang kita alami. Apakah itu salah? Enggak, justru itu adalah mekanisme dan cara pikiran bekerja. Oke. Hubungan dengan ini untuk apa? Kenapa otak harus melihat segala kondisi dari suatu yang salah? Ya, ini untuk fight atau flight, untuk lawan atau kabur. Itu kan survival dulu dari zaman manusia yang masih katakanlah yang zaman batu gitu. Untuk survival state, ya fungsi bertahan hidup, pikiran harus begitu dan itu adalah mekanisme yang paling dasar dari survival. Mungkin kita nggak bahas otak ya di sini ya, ada otak yang reptile brain, ada mamalia brain, ada neocortex. Itu terlalu panjang. Jadi gampangnya untuk survival tetap ada mekanisme dari otak. Nah, masalahnya adalah apakah kita larut? Ini kan otak termasuk semua konsep dan pikirannya tentang bertahan hidup adalah objek juga kan. Nah, kita sadar nggak tentang objek dari kesadaran ini? Oke? Kalau kita nggak terlalu sering berada di zona kesadaran, ya, ketika belum mengenal, maka mengandalkan pikiran otomatis. Ya, melekat dengan pikiran, teridentifikasi dengan identitas diri yang bertahan hidup. Makanya otak pintar sekali untuk mencari kesalahan, untuk segera diselesaikan. Karena tadi memang mekanismenya begitu, otak sering bertanya, apa masalahnya, bagaimana menyelesaikannya. Dalam posisi kesadaran gimana? Kira-kira apa yang terjadi karena otak sering banget menanyakan ini. Seperti tadi, kayak
penyelesaian masalah-masalah yang terjadi akibat daripada kita mau segera menyelesaikan pendalaman emosi, maka didatangkanlah sama semesta untuk segera menyelesaikannya, walaupun itu kayaknya sakit dan membuat kita lebih menderita, lebih ruwet. Nah, dalam satu kondisi juga, katakanlah ini bukan tentang penderitaan, tetapi tentang pikiran, oke? Gimana caranya menyelesaikan masalah hari ini? Gimana agar saya bisa menyelesaikan ini? Apa yang terjadi? Apa yang didatangkan sama semesta? Yang didatangkan adalah banyak masalah. Didatangkan banyak masalah. Kenapa? Karena kita terbiasa larut tanpa menggunakan kesadaran tapi pakai pikiran. Yang didatangkan kesadaran atau semesta itu sendiri ya masalah. Kenapa? Karena kita ingin menjadi problem solver tanpa disadari. Oh, masalahnya begini, masalahnya begitu, gimana caranya menyelesaikan ini? Dan itu juga terjadi dalam hidup saya kurang lebih selama beberapa tahun. Mungkin 10 tahun lebih. Kok isi hidupnya masalah terus gitu kan. Setelah saya menyadari apa ada cara lain ya untuk kehidupan ini. Oh, setelah dari kesadaran, oh ternyata satu problem yang dibuat dari kesadaranku sendiri karena tidak sadar menggunakan pikiran dan selalu bertanya untuk mendapatkan jawaban. Oke, sekarang dari kesadaran pertanyaannya saya ganti. Saya tidak lagi meminta problem kepada semesta, melainkan apa nih potensi unik yang bisa saya gali terhadap diri saya. Boom, langsung muncul kesadaran-kesadaran itu sendiri yang saya bahkan nggak tahu informasinya datang dari mana, ya. Entah saya bisa ini, saya bisa itu. Ya begitulah, kadang keanehan atau keunikan dari semesta itu. Ya tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba semangat ini, semangat itu gitu. Sampai akhirnya, oh yang tadinya saya masih hanya berkutat pada hipnoterapi, hipnosis pikiran, tiba-tiba ya mengalami pencerahan itu sendiri dan lain sebagainya. Ya terkesannya kayak pencerahan ya, tapi itu pengalaman sendiri ya. Akhirnya baru tuh, kok saya mudah menjelaskan yang tadinya di hipnoterapi kayaknya sulit banget ya. Makanya ketika bertemu saya gitu, dengan kondisi yang berbeda, identitasnya tetap Fernando sebagai hipnoterapis, tapi kesadarannya berbeda, yang mungkin butuh beberapa kali hipnoterapi. Ketika saya praktekkan hipnoterapi plus kesadaran, dalam satu kali sesi, kliennya sudah signifikan, pulih, membaik. Loh, kok bisa begitu? Ya, awal-awal saya nggak tahu gitu. Oh, ternyata ini maksudnya. Gitulah kurang lebih. Karena jadi, kalau sudah bergerak dari kesadaran, menariknya kan kita akan lebih sering melatih diri kan untuk meditatif bahkan. Jadi dalam meditatif itu sendiri boleh meditasi ya, boleh macam-macam ya, latihan pernafasan ya. Intinya ketika kita lebih sering sadar atau juga memang benar-benar latihan meditasinya, dengan meditasi kan itu kita menyadari ruangnya, jedanya ya, bukan pikiran tapi kesadarannya. Nah, ternyata dalam prinsip penelitian juga malah menambah neuron baru untuk otak yang akhirnya menjadi lebih cerdas. Ya, agar bisa melihat mana yang benar dari kondisi yang apa yang sedang dialami. Karena kalau tadi pakai pikiran, apa yang dilihat tadi kondisi yang salah, apa yang salah nih? Apa yang harus diperbaiki? Nah, gitu. Tapi ketika dari kesadaran, apa yang benar? Yang sebenarnya ketika sekarang saya sebagai Fernando sangat berbanding terbalik ya, di mana tadinya tuh segala masalah harus ruwet, harus saya selesaikan pakai pikiran. Sekarang tiba-tiba jalan aja. Saya nggak mikir, saya udah biasa itu netral, jalan, gerak. Yang tadinya kayaknya masalah, tiba-tiba selesai dengan sendirinya gitu. Itu udah banyak sering kejadian. Ya udah malah lebih tenang, lebih happy, lebih enjoy gitu. Ya selain daripada tadi kayaknya apakah otak memang benar-benar lebih cerdas itu saya nggak ngurus lah, biarin aja. Yang penting saya praktek aja. Yang penting saya santai aja. Itu. Nah, artinya um, kita nggak lagi menolak kondisi kan, yang saat ini, yang sedang dialami. Karena apapun yang terjadi sebelumnya, itu pun yang nggak salah gitu. Kita kembali ke diri kita sendiri, termasuk makna apapun yang terjadi itu sudah berdasarkan hal yang netral. Nah, gitu.
Jadi entah apapun labelnya, entah apapun yang kita sebut sebagai kesadaran, infinite being ya, ya kita cukup melakukan apa yang paling menyenangkan bagi kita, terus kita ubah. Jangan-jangan kalau pakai pikiran dulu kan ada istilah gini, peribahasa. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Coba sekarang kita sadari, bukan begitu karena kesadaran tidak ada awal, tidak ada akhir. Jangan-jangan bukan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, senang-senang aja, have fun. Ya gitu. Maka kendalanya adalah kita sering nggak menyadari bahwa ya pikiran itu tugas dan fungsinya demikian. Ya sekarang kita dengan sadar maknai aja lebih sadar, lebih senang. Jadinya yang kita lihat ya begitu. Apapun ya yang terjadi, walaupun memang kenyataannya yang kita anggap, yang dianggap oleh masyarakat kebanyakan itu hal-hal yang lebih membuat menderita. Oke, oke terakhir dengan pendekatan kesadaran non dualitas yaitu kita sudah bersenang-senang, kita sudah fun dari awal. Oke, tapi saya masih ini jadi bawahan orang lain, masih diatur bos saya, gimana bisa bersenang-senang? Ya, kembali lagi. Nah, ini konsep yang sekarang kita sadari di pertemuan malam hari ini, kan mungkin ada konsep yang dipakai metode Sedona ya, yang dipisahkah, maukah itu pertanyaan. Nah, sekarang kalau di sini kita menggunakan pertanyaan tapi bukan pakai konsep Sedona yang hanya bisakah, maukah, kita lebih general tapi kita sadar ternyata pertanyaan itu dari kesadaran yang lebih unik, lebih otentik. Nah, jadi gini, kita ganti pertanyaannya, kembali lagi ke pertanyaan. Kita sadari, tadi kan contohnya apa? Saya masih jadi bawahan, diatur bos saya. Gimana saya bisa bersenang-senang? Tanda tanya. Gimana saya bisa bersenang-senang? Itu pertanyaan atau bukan? Sebenarnya itu bukan pertanyaan. Itu adalah kesimpulan yang berkedok pertanyaan. Itu udah kesimpulan. Gimana saya bisa bersenang-senang? Gimana? Ya, itu hanya mengekspresikan emosinya yang sedang larut, sedang kacau. Nah, maka sekarang itu kita sadari, oh ternyata itu bukan pertanyaan, itu udah kesimpulan. Ya, kalau kita bicara energi, yang memang energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, hanya dapat dikonversi, diubah bentuk. Pertanyaan yang benar-benar pertanyaan, ya, itu dapat merubah bentuk apapun kondisi yang sedang kita alami. Mau mau di bawah tekanan, mau di bawah bos gitu. Berikan pertanyaan. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan dan tetap membuatku senang di sini saat ini? Kira-kira apa yang bisa aku lakukan yang membuatku tetap senang di sini saat ini? 5 menit, 10 menit, sambil dengerin podcast, nah gitu. Dia akan mulai muncul inspirasinya. Makanya pertanyaannya benar-benar harus santai. Makanya di teknik Sedona Method itu kembali dulu ke kesadaran, makanya baru bisakah saya melepaskan emosi, pendaman emosi? Maukah saya? Kapan? Nah, secara konsep, ya itu udah benar pakai pertanyaan. Tapi sekarang kita nggak perlu terlalu kaku dengan teknik Sedona, ya kita benar-benar sadar saja. Intinya sadar dengan pertanyaan. Tools pertanyaan adalah alat untuk kita kembali kepada kesadaran. Kira-kira apa yang membuatku lebih produktif? Kira-kira apa yang membuatku lebih sadar? Dan bahkan nanti kalau misalnya, kalau mau lebih mundur lagi, pertanyaan begini. Misalnya Kak Neneng nih ya. Kak Neneng ini bukan lagi sebagai aku, bukan lagi sebagai misalnya kira-kira apa yang aku akan lakukan. Tapi nanti kesadarannya akan berbicara sebagai aku yang mengamati Neneng. Kira-kira apa yang bisa Neneng lakukan sekarang dan seterusnya untuk lebih bahagia. Itu contohnya. Jadi bukan lagi bergerak sebagai aku yang identitas, tapi bergerak sebagai kesadaran yang bahkan mengamati si nama identitas karakter ini gitu. Tapi itu nanti kita bahas deh di lain hal, karena itu cukup panjang ya. Oke, oke kita cukup dengan semua pembahasan pada materi malam hari ini. Ya kita bukan materi ini, bukan belajar, kita sharing-sharing aja. Silahkan jika ada yang ingin tanyakan, coba aku baca chat dulu. Pak Fernando, ketika kita ingin berkesadaran, apakah harus membersihkan lapisan-lapisan fisik, perasaan, pengalaman, dan jiwa agar kita pada sampai kesadaran? Terima kasih Kak Rusmiati tadi seperti yang udah dibahas ya, itu bagian prosesnya aja. Nggak perlu benar-benar harus
detail bersih lapis-lapisannya gitu. Jadi paling bagusnya bersamaan. Kita awal-awal mungkin masih terlalu lekat, ya, masih terlalu lekat. Nah, ibaratkan ini trauma nih, semua trauma. Saking melekatnya kita nggak tahu mau kemana, ya, nggak ada jalan nih. Makanya kadang orang depresi, mohon maaf ya, sampai bunuh diri karena nggak ada jalan lagi di pikirannya. Nah, dengan pelan-pelan, dengan melakukan journaling, terapi, membersihkan lapisan-lapisan, kita mulai mundur. Walaupun masih ada, tapi mundur. Oh, udah kelihatan nih, ada kelihatan di depan, ada ini juga. Nah, pelan-pelan kalau kita nanti sadar, ini nggak apa-apa ada, tapi ruangnya udah gede banget. Jadi nggak perlu benar-benar sampai bersih, yang penting ada titik atau spot celah bahwa oh ternyata aku tuh bukan ini. Aku kesadaran. Selesai di situ. Jadi nggak perlu sampai benar-benar habis karena ini pun sebenarnya nggak benar-benar ada. Apa yang disebut dengan pendaman emosi, diri fiksi itu nggak benar-benar ada gitu. Jadi karena nggak benar-benar ada, oh yang ada cuma kesadaran. Selesai. Kalau kita benar-benar aktual mengalami sebagai kesadaran, ya biarin aja. Tapi itu harus jujur, bukan berusaha melenyapkan, tapi memang benar-benar sadar di situ sebagai ruang kesadaran. Itu butuh praktek sih. Jadi kalau misalnya di sini pertanyaannya adalah apakah harus membersihkan lapisan-lapisan fisik, perasaan, pengalaman, dan jiwa agar sampai pada kesadaran? Pertanyaannya dibalik, apakah dari awal kita bukan kesadaran itu sendiri? Ya kan? Jawabannya kan tetap kita dari awal ya udah kesadaran. Nah, masa kesadaran ingin mencapai kesadaran itu sendiri, udah kesadaran, gitu kan? Ya, dari awal kita udah kesadaran. Nah, masa kita kesadaran kayak aku bukan kesadaran ingin menjadi kesadaran ya, kita udah kesadaran itu sendiri gitu. Jadi udah sebagai kesadaran ya tinggal disadari saja, oh ternyata ini aku terlalu larut nih dalam objek kesadaranku sendiri. Nah, pelan-pelan mundur dan akhirnya bisa, oh ternyata ini hanyalah latihan dan progres untuk bisa membuatku lebih sadar aja, dan lapisan-lapisan semuanya itu nggak perlu benar-benar lenyap, karena apa yang mau dilenyapkan, kayak pikiran mau melenyapkan pikirannya sendiri, ya pikiran tetap ada. Dan ketika sudah benar-benar aktual di ruang kesadaran, oh ternyata nggak ada semua itu. Nggak benar-benar ada, hanya ada kesadaran. Begitu ya. Oke, yang lain gimana? Eh, Selamat malam semua. Selamat malam, ya. Ya, saya Aden, Kak, Bang. Ya, Saya Aden. Aden, oke, Ya. Bang. Mas Aden, gimana? Nah, jadi gini, memang benar sih. Awalnya itu memang kita pengen, bukan pengen ya. Kita kan mengalami kesadaran itu awalnya memang pintu masuknya memang harus mengalami keterpurukan mungkin ya. Iya, Keterpurukan terus mungkin pokoknya kondisi yang sangat bertubi-tubi. Mungkin itu pola, pola ini sharing aja ya. Mungkin iya, mungkin saudara-saudara di sini semua juga mengalami tapi dengan cerita yang berbeda, gitu. Jadi awalnya memang seperti itu. Pola saya juga eh, eh, apapun caranya itu kan pikiran awalnya itu kan apapun caranya itu kita hidup di dunia ini kalau ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Pasti kan gitu. Saya coba dengan pola keterpurukan, dengan pola bangkrut, dengan pola apapun, itu saya cari journaling lah, pakai human design lah, pakai matrix lah, pakai ini, apapun. Tapi itu sebenarnya lapisan-lapisan untuk menuju ke kesadaran. Ini pengalaman saya. Meskipun mungkin sampai sekarang pun saya juga masih apa ya, apa menyadari pikiran dan emosi itu dan belum belum maksudnya dalam artian itu belum belum benar-benar bangkit dari kondisi keterpurukan itu. Tapi kan kita udah tahu. Kadang-kadang kita masih larut, kadang-kadang kita masih 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 apa ya, masih teridentifikasi dengan itu. Kita juga juga gimana ya? Maksudnya eh bisa menyadari bahwa oh kita itu sebenarnya kesadaran ini gitu loh. Paham nggak maksudnya ya? iya, iya. Oke. Itu sharing aja ya, Mas Aden ya, bukan Ya, pertanyaan kan?
Ya, terus gini Bang, Mm-mm. sampai sekarang pun kan sama, tetap sama. Eh, ini kan saya pernah chat kemarin itu, kondisi gimana gini. Kadang-kadang kita masih larut itu, apakah normal? Apakah memang kesadaran itu memang harus harus bukan harus ya, maksudnya tetap ada fasenya untuk mengalami bahwa aku tuh bukan pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh. Aku benar-benar kesadaran ini gitu. Ketika kita udah stay di kesadaran itu, kita kan udah berserah nih Bang, udah berserah, udah buntu, nggak ada jalan kasarannya gitu. Tapi nggak ada jalan itu kan juga masih produk produk pikiran juga Bang, ya nggak? Mm-mm. Ya, ketika kita stay di kesadaran, untuk beberapa detik atau untuk beberapa menit, kita udah damai sebenarnya. Nah, kadang-kadang kita juga terjebak lagi untuk stay di kesadaran, itu juga terjebak lagi Bang, kadang Bang. Paham ya maksudnya ya? Jadi ketika kita udah pernah stay di kesadaran itu damai, apapun kondisinya itu diterima. Sebenarnya kata-kata ini juga nggak cocok nggak cocok untuk disampaikan. Maksudnya karena pengalaman itu nggak bisa nggak kesadaran itu nggak terdefinisikan. Iya. Hmm. Jadi ada rasa damai, ada rasa ini juga nggak. Pokoknya intinya tuh seperti kosong, damai, bahagia gitulah intinya. Tapi ketika kita udah nyaman di situ, pikiran mas pikir kita maju lagi, kesadaran tuh maju lagi masuk ke pikiran lagi. Untuk Iya. setek kesadaran lagi, itu kan produk pikiran lagi, Bang. Iya enggak? Mm. Nah, Iya. ini pertanyaannya gini, Bang. Ya, ini sekaligus sharing sama pertanyaan. Apakah memang semua orang yang berkesadaran atau tercerahkan itu masih 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 seperti itu apa gimana, Bang? Eh, Oke. let it Ya. flow apa maksudnya enggak, ya tetap tetap menjalani ini meskipun pikiran bergejolak, kan fitrahnya pikiran itu kan selalu menarik ke masa lalu, masa depan, selalu bertanya, berisik, itu kan produknya ego ya Bang ya. Iya. Nah, apakah semua orang tercerahkan itu apakah sama yang saya alami gitu loh. Maksudnya, masih kayak gini, masih kayak gitu gitu loh maksudnya. Ya pertanyaannya itu pertanyaan aja sih Bang. Iya. Ya. Ya. Makanya kalau semua orang tercerahkan itu bilang titik tertinggi dari kita sadar itu bukan lagi rasa syukur, tapi ada yang namanya disebut dengan istilah ekstasi. Ekstasi itu bahkan dalam setiap sel dari kita tidur sampai bangun tidur lagi itu benar-benar joy. Memang nggak ada kata-kata yang bisa diungkapkan dari kata ini. Betul. Jadi kalau misalnya ini mau ngeceknya, gampang misalnya. Apakah dalam kehidupan sehari-hari ya kita itu kondisinya walaupun katakanlah kita merasa sudah stay di kesadaran, apakah masih ada ketegangan di situ? Masih ada tegang nggak? Nah, karena memang betul bisa masuk lagi nih ke pikiran, larut lagi. Tapi pertanyaannya apakah ada penolakan nggak di situ? Ada kita menolak pikir, masih ada menolak pikiran yang selalu lewat, masih ke masa depan, ke masa lalu. Nah, ketika kita merasa bahwa kita harus harus ada keharusan, ada usaha untuk sadar harus di zona yang nyaman terus, itu produk pikiran lagi. Ya, ya. Maka memang ini sebenarnya tinggal kita cek ke dalam diri kita sendiri. Ini bukan soal harus, bukan soal ketegangan. Yang penting itu sampai kita itu benar-benar hanya menjadi penyaksi. Maka di kesadaran tuh, hanya kesadaran ada 4 tahap. Pertama tadi ya pengenalan, mengenali mungkin sampai tadi Mas Aden tuh belajar human design, metric destiny ya, mungkin Jyotisha, banyak sekali ya metode-metode untuk mengenal diri. Perlu dipahami bahwa ini bukan mengenal diri, tapi hanya mengenal tubuh dan segala tanda identitas yang lahir. Nah, itu. Jadi, seperti hormon-hormon tubuh, pola-pola yang memang sudah bawaan dari sebelum kelahiran, itu bisa terbaca. Ya tujuannya apa? Untuk menyadari bahwa kita sebenarnya bukan tubuh. Setelah itu baru bisa menyadari yang paling dekat sebagai pikiran dan emosi. Jadi kan kalau misalnya kita sebelum menyadari setiap daripada fenomena, apapun yang terjadi di dunia, pasti yang paling dekat adalah pikiran dan emosi itu sendiri. Menyadari itu bukan harus selalu berusaha sadar di sini sekarang ini. Bahkan ketika kita larut pun kita sadar sedang larut.
Nah, gitu aja. Ah, Terus cek perasaannya, gitu aja. Perasaannya masih baca nggak kayak berdebar-debar, tegang. Kalau sampai biasa aja, kalau sampai misalnya sudah lewat ke masa lalu, masa depan, dan rasanya biasa aja, nggak ada masalah. Walaupun pikirannya ramai. Walaupun selalu memang mekanisme pikiran tuh ramai, jadi biarkan saja. Jangan berusaha untuk melenyapkan pikiran. Karena yang berusaha melenyapkan pikiran pasti pikiran itu sendiri. Nggak mungkin pikiran bisa melenyapkan pikiran. Yang selalu kontras itu pasti adalah kesadarannya. Kesadaran yang hening, yang mengamati si pikiran yang berisik. Nah, yang ketiga baru mengalami. Mengalami ini sudah pasti ketika sudah tadi lewat daripada pengenalan dan menyadari, baru bisa mengalami. Oh, ternyata butuh tahap untuk sebelum penyaksian. Ada aku sebagai subjek, kehadiran yang utuh, aku, Tuhan, ketuhanan, apapun kesadaran sebutannya, yang ternyata semua ini adalah objek-objeknya. Ya, ciptaan, ada yang menyebut ekspresi kesadaran, ini semua adalah fenomenanya. Yang sadar itu noumenanya. Nah, berarti ada subjek dan objek. Nah, ketika kita sudah utuh benar-benar, kalau misalnya istilahnya manunggaling gitu ya, manunggaling gitu. Yang nggak ada lagi subjek objek, nggak ada lagi yang terpisah, hanya ada ketuhanan, hanya ada kesadaran, itu menyaksikan. Nah, dalam penyaksian ini, ya, kita itu benar-benar kayak gimana memang nggak bisa diungkapkan. Tadi balik lagi yang paling utama seperti orang-orang tercerahkan bilang, nggak ada lagi tuh kayak kita masih merasa terpisah. Kan kalau misalnya kita terpisah harus ada yang disyukuri, harus ada yang merasa bersyukur. Bersyukur kemana gitu kan? Oh, berarti masih terpisah dengan semua objek, label dan ceritanya. Berarti ada yang disyukuri, berarti ketika kita bersyukur tidak ada yang berarti ada objek yang saat itu tidak bersyukur. Nah, gitu kurang lebihnya. Ketika kita sudah sadar ternyata tidak lagi terpisahan, yang ada hanya ini, yang tadi di awal bilang ekstasi, nah itu sudah benar-benar di murni penyaksian. Karena setiap dari sel kita, ya benar-benar hanya ada ketuhanan, kesadaran. Efeknya yang dia rasakan tubuh, ya benar-benar joy. Memang nggak ada lagi ya kata-kata untuk menamainya. Bahagia, beyond bahagia. Menerima, beyond, melampaui menerima. Ya hanya ada cinta itu sendiri ya, ke ketuhanan, cinta tanpa batas yang mana itu semua juga proses sebagai kita manusia tanpa perlu dipikiran lagi, yang perlu dijalani dan disadari aja. Apakah tadi semua orang tercerahkan begitu? Iya, melewati proses itu. Tapi masing-masing daripada yang dialami orang yang tercerahkan itu balik lagi hanya mereka sendiri yang tahu. Itu kurang lebih ya Mas Aden. iya, iya. Tahu sih Oke. Bang. Terima kasih. Maksudnya udah dikasih ruang untuk belajar seperti ini tuh terima kasih. Sebenarnya saya Ya, juga sebenarnya juga ini sih apa yaitu Bang, maksudnya belajar ke sini itu kan seperti kita apa ya, cocok apa enggaknya, gimana ya kalau bilang cocok, oh belajar di sini kok seperti ini, belajar seperti di sini kok seperti ini gitu. Tapi ketika Abang Fernando waktu saya chat pertama itu kan suruh tap tap tubuh itu memang ada efeknya, langsung ada efeknya, oh ini ya. Tapi benar, ketika kita belajar kesadaran itu semua muncul kejadian, muncul apapun kondisi tambah semakin besar. Karena mungkin bukan salah, bukan salah. Memang polanya mungkin Tuhan itu gini. Ini masih banyak ini yang harus perlu diselesaikan gitu mungkin. Ya, makanya kita harus belajar di kesadaran tuh apapun kondisinya, kasarannya, eh, kasarannya gini, paling 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 ekstrim lah. Apapun kondisinya, s- entah itu sekarang bisa makan atau punya uang atau nggak punya uang, itu kalau kita stay di kesadaran ya udah, eh, apa ya maksudnya udah berserah. Ketika ya, pikiran dan perasaan itu kayak gimana ya, eh, 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 kondisinya seperti minta ampun gitu. Seperti minta ampun sama Tuhan, nah, kasarannya gitu. Ya udah biar gitu, memang memang nggak mudah, memang kalau menurut saya itu kesadaran itu yang mudah tapi yang nggak mudah gitu. ya, Ya itu sih Bang, kan ya, mungkin banyak sebenarnya 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 banyak banget, dan saya tuh nemuin orang itu yang kasusnya seperti itu banyak banget Bang.
mungkin nggak uh, uh, benar kata Bang Fernando tadi, orang belum sampai membahas tentang sampai dalam, udah bikin ini, udah bikin ini. Kan orang itu kasihan juga, Bang. Tapi kita juga nggak nyalain juga, karena ini proses proses mungkin saudara-saudara kita yang untuk mengenal itu kadang-kadang harus bentur, nggak cocok ke sini, nggak cocok ke sini. Itu sih kalau menurut saya sih ya. Jadi mungkin yang apa yang saya alami sekarang juga sama, meskipun udah pernah, oh kesadaran itu yang ini, gitu. Tapi kan kadang-kadang kita masih larut juga, gitu kan. Mungkin kan masih perlu banyak belajar satu. Kedua, memang benar kata Bang Fernando, ilmu itu penting. Nah, ketika kita belajar banyak hal, entah itu filosofi lah, sekedar baca aja, itu semakin semakin kita tahu banyak hal, itu semakin semakin tahu kalau kita bodoh. Kita itu nggak semakin kita nggak tahu apa-apa sebenarnya. Semakin kita belajar banyak hal, semakin kita nggak tahu apa-apa. Oh, nggak tahunya aku masih diri diri pikiran ini. Nah, itu juga alarm, alarm. Oh, jadi ego itu nggak merasa pintar lagi. Itu sebenarnya alarm. Nah, kalau saya ini mungkin metode baru sih, Bang. Maksudnya bukan metode baru. Ini mungkin cara saya. Ketika sensasi muncul, pikiran berisik, suara mulai berisik, itu saya langsung balikkan lagi. Oh, oke, ini alarm untuk saya kembali kepada diri saya sendiri, kepada diri sejati saya. Jadi itu mungkin tetap ada perdebatan, tetap ada perdebatan suara di dalam. Tapi kan saya bisa ambil jarak itu, Bang, antara suara yang berisik tadi dengan sensasi itu. Saya bisa ngamatin, bener-bener bisa ngamatin dengan jelas gitu loh, Bang. Itu metode sih kalau menurut saya. Dan tap-tap tubuh itu juga saya praktekkan, Bang. Itu saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan. Dan mungkin gini, banyak orang yang sekarang terpuruk dengan kondisi finansial. Dengan adanya Bang Fernando, bukan berarti Bang Fernando dengan punya ilmu nggak harus dihargai dengan masalah materi. Tetap butuh materi, ya kan? Cuma mungkin jadi penyelamat lah bagi teman-teman kita. Kadang-kadang itu, wah saya besok makan apa lah kasarannya gitu. Kita buat besok. Tapi saya pengen mau belajar kesadaran. Itu kan juga dilema juga, Bang. Iya nggak? Nah, Iya. mungkin ini saya benar-benar berterima kasih. Dan untuk teman-teman di sini juga saya berterima kasih. Bang Fernando udah kasih ruang di Zoom, di YouTube, di hmm, TikTok. Meskipun belum banyak viewernya, itu kalau menurut saya lebih baik sih, Bang. Semakin banyak viewers viewers itu makin banyak perdebatan, Bang, yang saya lihat ya. Dan apa yang disampaikan Bang Fernando atau pengalaman itu nggak tersampaikan malahan. Betul sih kalau menurut saya, eh, kualitas sih. Nah ini lebih berkualitas. Saya benar-benar eh, udah konteks ini kayak nyerah. Tapi saya kan harus praktek, Bang, harus praktek benar-benar buntu. Sebenarnya pertanyaannya begini, hidup di dunia ini pasti ada solusinya. Nah, ketika solusi pikiran kepikiran lagi itu kan nggak ada putusnya, Bang. Ya kan? Makin terpuruk lagi kalau ya udah, ketika udah posisi di kesadaran itu, ya udah selesai. Semua semua udah berjalan sendiri, Bang. Besok mau apapun bukan bodoh amat ya. Udah kita nyerah. Ego itu udah nyerah tuh, Bang. Pikiran, perasaan tuh nyerah udah. Itu mungkin analogi kalau orang mungkin di agama Tuhan aku udah nyerah, itu mungkin kan seperti itu, Bang, ya kan. Kalau kalau Iya. menurut saya sih, jadi udah nyerah gitu. Itu sih mungkin pengalaman saya. Dan terima kasih udah dikasih waktu dan ruangnya di sini. Ya, sama-sama Aten ya, ya, ya Mas Aten. Oke ya, memang em, saya juga ikut ini senang karena memang tergantung daripada kualitas. Saya nggak sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak mencari banyak
orang juga. Yang penting ini bisa tersampaikan dengan baik gitu ya. Walaupun kita beberapa, namun kan kita sharing sama-sama, itu yang terpenting. Jadi itulah gunanya posisi, teman-teman. Posisi itu ya kita sadar di posisi kita sekarang, nggak harus banyak gitu. Ya, makanya apa ya istilahnya, kayak partai politik itu ada karena mewakili dari representasi kelompok-kelompoknya gitu. Nah, dalam kesadaran itu juga merupakan label dan butuh posisi. Di mana posisi ini ya kita membersamai masing-masing dari yang bisa kita bersamai di sini dulu gitu. Oke, terima kasih juga tadi kesempatan bagi Mas Aden sudah bercerita. Oke, ada lagi yang ingin bertanya, Kak Neneng? Iya, makasih Iya, Kak Kak Neneng. Fernando. Selamat Ya, malam selamat semuanya. malam. Tadi dari yang Kak Fernando katakan bahwa apa sih pertanyaan-pertanyaan yang diajukan jadi eh, sepertinya seperti apa ya? Ya semacam pertanyaan yang tadi dikatakan oleh Kak Fernando Mm-mm. yang apa sih potensi unik dari diri saya gitu kan. Jadi Ya. pertanyaannya bukan apa apa Kenapa sih ini terjadi kepada kenapa saya? ya 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 ya. Hmm. Jadi mungkin mungkin pertanyaan itu eh, memposisikan bahwa kita lah itu gitu mungkin ya. Nah, tapi begini, mungkin itu untuk diri kita. Bisakah untuk ke orang lain misalnya? Kalau saya untuk ke anak saya gitu kan. Nah, kan selama ini eh, akhir-akhir ini saya tuh merasa bahwa kok anak-anak saya seperti kurang beruntung ya hidupnya gitu. Kok untuk cari kerja aja susah gitu. Pokoknya sekarang itu sedang galau dengan anak-anak gitu. Nah, apakah pertanyaan itu juga bisa saya apa gantikan untuk mengubah perasaan saya mungkin gitu dulu Oke, pertanyaan-pertanyaan yang tadi. ya oke Kak Neneng bisa. Jadi Ya, pertama kalau terima kasih. pertanyaan tadi dari kesadarannya untuk memang diri sendiri. Jadi menyadari dulu setiap sensasi dan emosi yang kita bisa rasakan, dan setelah itu ya baru bisa kita netralisir, baru bisa kita manifestasikan. Nah, selanjutnya daripada itu ya kita juga ajarkan ke anak bagaimana cara menyadari emosi, bisa menggunakan pertanyaan. Kalaupun di sini masih sulit dengan pertanyaan tadi, pertanyaannya kan di sini menggunakan kreativitas, kesadaran yang memang being tanpa batas. Jadi sesuai dengan intuisi dan kreativitas, misalnya dalam posisi kita, misalnya sulit bekerja atau apa yang bisa aku lakukan saat ini yang bisa menambah penghasilan dan tetap membuatku senang, kan gitu pertanyaan. Tapi kalau misalnya pertanyaan ini cukup sulit, ada satu teknik namanya Sedana Method, itu juga boleh dilakukan. Jadi Sedana Method lebih fokus pada penyelesaian emosi. Sebenarnya semua penyelesaian emosi, tapi ini lebih dikonsepkan. Jadi mudah ngapalinnya. Pertama, bisakah? Kedua, maukah? Kapan? Nah, bisakah dijawab dengan bisa atau enggak? Maukah? Mau atau tidak? Jawabannya. Yang ketiga, kapan? Sekarang atau nanti? Contoh, saat ini saya tidak memiliki pekerjaan. Saya sangat sedih sekali. Masuk ke pertanyaannya, sadari dulu emosi yang tadi hadir sebagai kesedihan. Misalnya katakanlah emosinya penuh 10, dari 1 sampai 10. Tarik nafas yang dalam, hembuskan. Mungkin sebelumnya pakai tapping yang telah kita pelajari sebelumnya kemarin. Setelah itu baru, oh menurun 8. Nah, bisakah saya melepaskan sutuhnya emosi kesedihan ini? Nah, terus dari dalam hatinya muncul apa jawabannya dari kesadaran? Bisa, bisa. Jeda, lalu tanyakan lagi, maukah saya melepaskan semua pendaman emosi kesedihan ini? Mau. Nah, kapan jawabannya? Sekarang. Biasanya kalau masih ada penolakan nanti, nanti, oke. Sadari kalau misalnya masih nanti, ulang lagi, bisakah, maukah, sampai kapan? Kapan sampai sekarang.
biasanya itu turun nanti. Oh, kesedihannya turun, biasanya emosinya turun gitu. Nah, tinggal diulangi aja terus sampai akhirnya benar-benar netral. 2, 1, atau bahkan 0. Kalau misalnya masih 3, 2, ya 3. Coba yang lebih subtle lagi. Biasanya kalau masih ada perasaan kesedihan, itu masih ada emosi yang lebih halus ya di bawahnya. Nah, boleh praktek bercermin, ya mirroring, bolehlah praktek-praktek yang lebih fondasi gitu. Salah satu praktek yang fondasi memang bercermin sih, mirroring yang tanpa busana itu ya, yang memang itu benar-benar bisa secara dari kepala sampai kaki itu kita mengamati esensi emosi dan pikiran ternyata melalui tubuh. Makanya tubuhnya benar-benar harus disadari, termasuk semua emosi-emosi yang memandang bahwa identitas adalah tubuh. Nanti yang kelihatan, ih tubuhku kok begini, kok wajahku begini, kok begini. Nah, itu kan muncul pertanyaan, disadari, nanti lama-lama pertanyaannya akan lenyap karena setiap emosi dan sensasinya sudah disadari, netral gitu. Barulah kalau dari tubuh, perasaan-perasaan yang mungkin tetap ada spektrumnya, spektrum perasaan sedih, tapi sedihnya tuh tidak teridentifikasi lagi. Kita tidak melekat dalam kesedihan itu. Makanya manifestasinya gampang. Misalnya mau dapat kerja, mau dapat atau sesuatu hal yang nanti kreativitasnya muncul. Apakah yang kubutuhkan ada pekerjaan atau penghasilan misalnya. Tanpa kerja tapi penghasilan lanjut juga nggak apa-apa. Sebenarnya di semesta ini yang sudah diberikan kepada kita, ya kita tinggal membuka dulu ruangnya. Tanpa harus terjebak pada satu konsep. Bekerja, bekerja, bekerja. Apakah memang bekerja? Ya, memang secara konsep umum bekerja. Tapi apakah ada kemungkinan yang lain? Bisa aja gitu. Tiba-tiba dikasih, tiba-tiba diberi ya gitu. Saya pernah dalam konsep misalnya saya sampai bingung ngapain gitu. Tiba-tiba anehnya kan saya ditawari itu. Di tiba-tiba itu ya. Padahalnya karena jadi supir waktu itu nge-grab apa namanya Maxim Car gitu. Tiba-tiba kan tanya gitu, apa pekerjaannya? Oh, saya terapis, saya hipnoterapis gitu. Oh, tiba-tiba saya diangkat jadi ininya karyawan di PT namanya PT Go At Pay gitu, Go At Pay itu. Nah, tiba-tiba gitu. Nah, ada sampai saatnya jadi lumayan ya posisinya gitu, tapi harus berhadapan dengan hal-hal yang di apa ya sangat digandrungi oleh sistem-sistem negara ini gitu. Salah satunya kecurangan, pungli. Oh, ternyata begitu. Nah, batin saya ternyata nggak enak ternyata di situ. Nah, karena batin itu adalah sebuah apa ya kesadaran, dia mengabulkan kesadarannya sendiri, ya. Yang saat itu kayaknya saya juga ada gejolak batin. Ya udah, tiba-tiba saya dipecat, tiba-tiba saya mundur gitu, nggak tahu kenapa. Oh, ternyata itu adalah ketidakhasil daripada ketidaknyamanan. Padahal saya sudah berulang kali menyadari, oh ternyata memang bukan jalan di situ, ya nggak bisa. Ternyata ya udah, saya akhirnya nggak di situ lah. Oh gitu, ya udahlah, apapun yang semesta mau kasih kasih lah gitu lah, udahlah biarin. Nah, sampailah di sini gitu. Padahal di sana ya kerjaannya cukup mentereng gitu kan, tapi kenapa ya kayaknya nggak enak gitu. Walaupun saya sadari emosinya gitu, sampai berhadapan dengan semua emosi itu nggak ada masalah, dengan semua tayangan dan kejadian orang-orang yang nggak masalah. Oh, tapi ternyata ada sebuah energi yang mungkin disebut keinginan semesta yang lebih besar. Saya juga banyak belajar di situ, keinginan semesta juga sudah tercapai misalnya ya, keinginan ini yang akhirnya saya udah. Kan kalau dikatain sama sisi keluarga saya yang satunya, kok kamu bisa berhenti dari kerjaan yang gajinya katakanlah 2 digit gitu kan sebulan? Ya, saya nggak kalau kalau pakai pikiran jawabannya lari-lari itu. Tapi saya kan sadar ya. Ya, saya nggak tahu. Saya bilang nggak tahu, udah gitu aja. Saya itu santai aja jawabnya. Wah, ada bodoh. Nah, karena kita dari posisi saya Fernando punya keluarga, punya posisi sebagai label yang dimana mungkin teman-teman di sini ngelihat saya sebagai siapa gitu, coach apa kayak trainer apa bahasanya, ya tetap saya punya keluarga yang memandang saya nggak jelas, tetap ada yang bilang saya bodoh, ya tetap itulah posisi, tetap sadari itu juga. Makanya ya yang namanya posisi label ya cuma label, cuma sekedar identitas, ya sadari aja kita adalah itu, kita adalah semua itu, gitu aja. Oke, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, makasih Kak Fernando. Oke, sama-sama Kak Deneng. Ya.
Oke, gimana? Ada lagi chatnya? Coba lihat. Oke, izin, Suara izin Pak bertanya Munasih. Kak Fernando. Oh, bentar. Oh, harus Miati. Oke, ya. Oke. Eh, mau bertanya tentang misi jiwa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah misi Oke. jiwa kita itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Itu gimana cara kita tahu bahwa eh, misi jiwa kita yang sebenarnya itu apa? Seperti itu. Karena pengalaman eh, saya kan ngajar di sekolah ya. Tapi di luar itu saya dipilih sebagai ketua dalam organisasi dan saya merasa kurang nyaman. Apakah itu termasuk saya mengingkari misi jiwa atau bagaimana cara melihat misi jiwa itu? Terima kasih Kak Fernando. Oke. Baik. Ya, misi jiwa ini banyak ya, tergantung variabelnya. Apakah dilihat dari spiritual, apakah mau dilihat dari kesadaran. Karena kalau dari spiritual itu sendiri pasti itu preferensinya atau kejadian segala fenomenanya itu latarnya dari yang disebut jiwa itu sendiri. Jadi jiwa itu, apakah kesadaran mengenal jiwa? Iya, selama kita memposisikannya sebagai kesadaran yang lokal. Jadi atensinya mengkerucut sebagai jiwa. Nah, jiwa ini adalah yang sifatnya personal, yang terus personal tapi abadi dan akan terus menerus berada di situ sampai menyelesaikan misinya. Tetapi ya, kalau dalam kesadaran kita harus membuka ruang terlebih dahulu, melihat apakah kita hanya sekedar jiwa atau benar-benar yang sadar dan bisa melihat jiwa ini sebagai objeknya juga. Jadi gini, ya, misalnya ketika kita mendekati dengan pendekatan jiwa, kita melihat misalnya sesuai dengan posisi kita dalam tubuh ini dengan nama identitas sebagai perempuan, udah pernah belum misalnya ngecek tanggal kelahirannya gitu kan, posisi kan banyak tuh metode toolsnya, ada human design, ada Baze, ada Geotisha, ada tadi metric destiny. Nah, coba pelajari pelan-pelan. Misalnya kalau udah, terus sadari ini hanyalah potensi tertinggi dari yang disebut dengan jiwa. Oke, setelah ini disebut dengan potensi tertinggi dari jiwa, apakah ini selesai? Enggak. Dia baru mengenali. Nah, setelah mengenali tadi, biasanya muncullah masuk ke dalam si identitas yang disebut lebih subtle, yang nggak tampak. Pikiran dan emosi kita sendiri. Itu yang sebenarnya lebih sakti. Sampai kita akhirnya merasakan bahwa kayaknya aku nggak nyaman ya. Kok kayaknya ini bertentangan. Nah, itu sebenarnya PR-nya ada di menyadari emosinya tadi. Sampai akhirnya kita benar-benar ketemu ruang yang memunculkan si tiap fenomena, termasuk pikiran dan emosinya tadi. Kenapa aku nggak nyaman gitu ya. Nah, misalnya tadi kejadian saya itu ya, kenapa saya nggak nyaman? Karena memang ini saya pertama udah ketemu apa yang saya cari di perusahaan itu. Yang kedua memang saya udah nih emang nggak cocok dengan segala tindakan aktivitas yang sebenarnya ini disebut dengan kecurangan. Saya udah ketemu, makanya gampang bergeser, digeser gitu lah. Nah, tapi kalau misalnya Kak Arsmiati, apakah memang sudah benar-benar puas di situ? Biasanya masih ada butuh jawaban ya. Coba dulu di situ, walaupun nggak nyaman. Nggak nyamannya coba disadari. Setiap dari sensasi nggak nyaman tuh karena objek apa? Orang, sistem, apapun itu. Sampai akhirnya benar-benar, oh, aku nih ternyata yang sadar sebagai sumber dari semua fenomena itu, si emosi dan pikirannya. Nah, gitu aja. Lalu balik lagi ke jiwa tadi. Apakah jiwa ada? Iya. Tapi posisi jiwa itu nanti akhirnya mengkerucut jadi hanya sebuah kesadaran personal. Kesadaran personal yang sebenarnya nggak benar-benar ada. Yang nggak benar-benar ada ini, tapi bukan berarti nggak ada ya. Nggak benar-benar ada tapi nggak benar-benar ada. Itu memang harus, itu sulit untuk dijelaskan itu. Itu mau benar-benar di ini sih, di kayak, oh maksudnya gitu. Nanti sebenarnya nggak ada kata-kata yang memang bisa merepresentasikan ini. Jadi masuknya enak dari kesadarannya aja. Ketika dari kesadarannya, berarti kan kesadaran nih. Kesadaran non-personal kan. Ketika dari kesadaran non-personal, kita bebas memilih selama bisa benar-benar stay di kesadaran. Memilihnya itu bukan lagi sekedar untuk melihat apakah ini misi jiwaku atau enggak. Malah lebih luas daripada itu. Karena kesadaran yang ini, yang non-personal, kesadaran ini, yang meliputi baik apakah kita punya jiwa dan misinya atau enggak. Jadi mulailah bergerak dari free will-nya. Yang free will itu kehendak bebas dari kesadarannya. Maka ketika benar-benar sudah stay dalam kesadaran ini, misi jiwa tadi, ataupun identifikasi kita terhadap misi jiwa, itu nggak penting.
Dalam artian, bukan berarti kita meremehin. Nggak pentingnya itu kita berjalan dengan otomatis. Apapun yang terjadi, kita berjalan dengan otomatis tanpa perlu kita memikirkan lagi. Dengan konsep-konsep yang kita anggap misi jiwa, kita nggak mikirkannya, kita jalan aja. Terlepas dari misi jiwa yang kita mau itu terwujud atau enggak, itu enggak lagi. Karena kita udah sadar sebagai kesadaran yang utuh. Gitu sih Kak Rusmiati. Gimana? Apa ada lagi? Eh, gimana teman-teman yang lain? Berarti merubah pertanyaan bisa memperdayakan diri kita. Iya, poin penting di malam hari ini pertanyaan yang benar-benar pertanyaannya dari kesadaran. Karena pertanyaan membantu niat kita sadar secara niat dan intensi untuk memilih apa yang kita butuhkan. Jadi kesadaran terus dipersonalisasikan, dilokalkan dengan pertanyaan kembali ke intensi, intensi menjadi atensi, atensi ya akan menjadi manifestasi. Itu. Kayak gitu ya. Gimana kurang lebih jelas ya? Terima kasih buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Saya sangat berterima kasih banyak sekali ini yang hadir. Jadi sudah jam berapa ini? Oh, sudah jam 21 lewat ya hampir setengah 10 lah. Biasanya saya di live juga ya, ya sekitar segini juga nih. Sama-sama ini tadi yang Mas Aden ya. Oke. Nah, ini penting ya. Saya tadi sebenarnya juga ini ya, sebentar, di hanya kesadaran itu ada nggak saya. Oh iya ada sih, saya sebar di satu grupnya itu biar biar ada yang masuk juga nggak ya? Karena sebenarnya ini kesempatan bagi teman-teman yang lain yang selain daripada di luar hanya kesadaran, tapi kayaknya yang masuk dikit karena ya nggak apa-apa. Tapi ya akhirnya ternyata terbukti bahwa memang yang masuk sini yang benar-benar masuk dalam grup yang mau difasilitasi kan, yang benar-benar oh ternyata di sini nah yang kita sama-sama ya fasilitasi yang memang benar-benar hadir kan di sini yang hadir karena kita nggak bisa maksakan juga ego dari setiap jiwa, setiap ego diri fiksi banyak sekali orang-orang yang memang dalam tanda kutip yang ngapain kayaknya ini nggak penting ya iya karena itu karena merasa nggak penting akhirnya banyak sekali kejadian pola pengulangan yang sebenarnya dari dulu begini sama aja pola pengulangannya apakah kesadarannya hal yang baru kan enggak bahasanya aja, diksinya aja sekarang diperhalus. Sekarang saya tanya teman-teman, apakah kesadaran itu berbeda dengan kata ketuhanan? Nggak ada bedanya, nggak ada. Cuman kan kalau misalnya tapi kalau sekarang atau dulu gitu, saya adalah ketuhanan atau saya adalah Tuhan, marah nggak orang? Ya, tapi ya, ini nggak ada bedanya. Tapi kalau sekarang kita bilang saya adalah kesadaran, kita adalah kesadaran, apa maknanya? Apa ininya? Yang dirasakan gitu. Kayak oh iya, lebih halus ya. Padahal sama aja gitu. Lebih halus ya. Dan dari itu sama aja yang disebut Tuhan, ketuhanan ya. Itu kesadaran itu sendiri. Cuman sekarang berarti ada 2 poin yang oh kata-kata diksinya sudah mulai bagus. Yang kedua, orang-orang juga mulai berevolusi ya. Karena pendekatan spiritualnya sudah mulai berkembang, ada evolusi, makanya diksi-diksi kata-kata objeknya juga semakin bagus. Ya, semoga aja teman-teman di sini kita juga merupakan bagian dari saksi perjalanan yang menyaksikan ada perubahan dari yang kita sebut Indonesia atau Nusantara, tempat posisi kita sebagai warga negara ini untuk berkembang, bertumbuh, dan akhirnya sadar berkesadaran. Oke, ada lagi nggak yang ingin ditanyakan? Kalau nggak mungkin kita tutup aja ya. Terima kasih buat teman-teman. Gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh lewat chat juga. Ya, nggak ada bedanya. Nah, boleh lewat chat atau langsung open mic. Gimana? Oke, nggak ada berarti teman-teman ya. Oke, kalau gitu
saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang hadir ya. Kita di sini di program pertama ini aja banyak gitu ya yang hadir juga. Nah, dan tadi tuh saya sempat berpikir apakah hanya kesadaran ini di zoomin aja gini ya. Tapi ya nanti di TikTok juga kan tetap saya ingin ada TikToknya gitu. Karena tadinya apalagi kayak misalnya kalau terlalu sedikit gitu ya, apa ya saya jadikan video aja gitu kan. Kalau video nanti jadinya nggak enak kan. Maksud saya gini kan bisa saling saling bener-bener hadir. Ada tanya, ada jawab. Kan kenal nih, ini bukan AI nih. Fernando bukan AI nih. Kan orang beneran yang memang bisa secara langsung dilihat gitu. Nah, kalaupun saya buat video, misalnya kan saya harus ada waktu yang saya buat gitu kan. Iya, memang. Walaupun nanti ya, walaupun di sini ya, ya sudah Bang, terima kasih dikit, tapi kepada perkembangan. Kali ini lebih deep ya. Walaupun sebenarnya ya, ini kan pertama, kedua, tapi mungkin nanti saya akan buat yang lebih enak pakai slide, tapi berbayar. Nah, jadi memang ya gimana ya, posisi kita kan sebagai manusia juga nanti tergantung dari teman-teman apakah memang cocok. Kalau cocok mungkin saya akan ya berbayar sedikit-sedikit, it's okay lah ya. Tapi kalau misalnya kayaknya yang gratisan aja mungkin ya oke, saya akan lebih banyak waktunya di TikTok ya kan ya. Nah, jadi buat teman-teman saya terima kasih. Tadinya saya kayak berpikir masa iya harus buat video, nggak enak, nggak usah. Sekalian kalau saya buat video lebih enak tetap kayak TikTok ada live saling sharing, tetap bisa kelihatan sayanya, chatnya, pertanyaannya gitu. Karena jujur materinya itu masih banyak teman-teman, sebenarnya materinya masih banyak ya kan, hukum semesta ya, sebenarnya hal-hal yang normal wajar membuat kita kembali sebagai sisi manusia yang juga berkesadaran, itu doang. Tapi ini simple tapi susah, susah tapi sederhana gitu lah, gampang-gampang susah. Tapi ya gimana ya, kalau memangnya ini benar-benar mudah ya nggak mungkin orang-orang tuh banyaknya berkecamuk di pikiran, perasaan susah yang manifestasinya itu sebenarnya uh, manifestasi kejadian nggak enaknya itu diakibatkan hasil dari pendoman pikirannya sendiri. Jadi akhirnya ya nggak ada free will, nggak ada kehendak bebas. Padahal itu semua ya hasil daripada kesadarannya sendiri. Dan apalagi kuantitasnya semakin banyak, jadi kita melihat kayak seakan-akan kok dunia ini kejam ya, kok dunia ini kayak banyak sekali manusia-manusia laknat kayak gitu ya. Padahal ya nggak begitu ya. Udah, kita mulai dari diri sendiri, kita sadari sama-sama ya. Kita juga semoga mudah-mudahan dari sini juga ada perubahan, dimulai dari diri kita sendiri kan. Ada semua tayangan yang sebenarnya semakin kecil, maksudnya semakin kecil kan kayak atom. Bayangin atom aja yang kecil tapi punya daya ledak yang luar biasa. Anggaplah atom itu kan spiritual, nggak kelihatan kecil, tapi kan kayak gaib. Anggaplah spiritual sama juga seperti kita kecil mungkin di sini sekarang saat ini nggak kelihatan, tapi tiba-tiba efeknya bisa besar, membuat banyak orang juga ikut dalam zona kesadaran. Baik. Iya, kalau aja kenapa gratis ya. Untuk sekali ini aja lah, atau nanti kali kedua oke, nanti sisanya saya akan buat materinya gitu. Yang lebih ya sama sih tapi berbayar. Oke. Terima kasih buat teman-teman kalau gitu ya. Jika tidak ada lagi pertanyaan, saya tutup. Selamat beristirahat teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir. Baik. Terima kasih sama-sama Kak Neneng, Kak Terima Rusmiati, kasih. Kak Jerin Utari, ya, Mas Aden, Kak Reni Novera, Bang Rosidin. Ini ada lagi Kak Erma Sugi Hartini, terus ada juga Bang Widianto Yanto. Terima kasih. Kalau begitu, ya sama-sama semuanya. Selamat beristirahat, selamat malam, dan sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. See you later, bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Fernando. Ya, sama-sama.